Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Alia Laras dari kelas 11 IPS 1, ingin menjelaskan tentang latar belakang kedatangan bangsa-bangsa Eropa ke Indonesia. Sejak zaman dahulu, Indonesia terkenal kaya akan rempah-rempah yang merupakan barang dagangan penting di Eropa. Pada saat itu, orang-orang Eropa membeli rempah-rempah dari Indonesia di kota-kota dagang di sekitar Laut Tengah, terutama di Konstantinopel. Pada tahun 1453, kota Konstantinopel dikuasai oleh kerajaan Turki. Kemudian, Turki melarang bangsa-bangsa Eropa untuk datang dan berdagang di Konstantinopel. Jatuhnya kota dagang Konstantinopel ke tangan Turki akibat Perang Salib menyebabkan terputusnya hubungan perdagangan antara Eropa dengan Asia Barat yang berakibat rempah-rempah menjadi langka dan sulit dicari di pasaran Eropa. Kelangkaan rempah-rempah inilah yang mendorong bangsa-bangsa Eropa berusaha mencari sumber utama rempah-rempah yang ada di Indonesia. Secara umum, kedatangan bangsa-bangsa Eropa ke Indonesia dilatar belakangi oleh A. Jatuhnya Konstantinopel tahun 1453 ke tangan bangsa Turki. B. Kemajuan ilmu dan teknologi. C. Keinginan untuk membuktikan bahwa bumi itu bulat. D. Adanya buku Imago Mundi yang menceritakan tentang perjalanan Marco Polo ke dunia timur yang kaya akan rempah-rempah dan emas. E. Adanya semangat Reconquista atau semangat pembalasan terhadap kekuasaan Islam. F. Keinginan mencari daerah penghasil rempah-rempah. Tujuan kedatangan bangsa Barat ke Indonesia. 1. Sebelum abad ke-18 imperialisme kuno, pada saat itu kedatangan bangsa Eropa didorong dengan adanya semangat G3, yaitu gold, kekayaan, mencari logam mulia, emas, dan rempah-rempah. B. Gospel atau penyebaran agama Nasrani. Dan C. Glory atau kejayaan, mencari daerah jajahan sebanyak-banyaknya. Yang kedua, setelah abad ke-18 atau imperialisme modern, mempunyai tujuan: A. Mendapatkan bahan baku industrinya. B. Tempat atau daerah pemasaran hasil industri. C. Mendapat tenaga yang murah. D. Tempat menanam modal. Proses kedatangan bangsa Eropa di Indonesia. Bangsa Eropa yang berhasil menemukan dan sampai ke daerah penghasil rempah-rempah adalah 1. Bangsa Portugis. Di bawah pimpinan Vasco da Gama, bangsa Portugis tahun 1498 sampai ke Calicut, India. Pada tahun 1511, Alfonso de Albuquerque menguasai Malaka, dan pada tahun 1512 sampai di Maluku. Yang kedua ada bangsa Spanyol. Di bawah pimpinan Magalhães, bangsa Spanyol tiba di Maluku pada tahun 1521. Kedatangannya di Maluku mengakibatkan terjadinya persaingan dan persengketaan dengan bangsa Portugis. Untuk mengakhiri persaingan tersebut, diadakan perjanjian Saragossa pada tahun 1592. Isinya Portugis menguasai Maluku, Spanyol menguasai Filipina. Ketiga ada bangsa Inggris. Kedatangan bangsa Inggris di Asia dipelopori oleh EIC atau East Indian Company yang diberi hak untuk menangani perdagangan di Asia. Akan tetapi EIC tidak berhasil menanamkan pengaruhnya di Indonesia. Dan yang terakhir atau yang keempat ada bangsa Belanda. Di bawah pimpinan Cornelis de Houtman, bangsa Belanda berhasil mendarat di Pelabuhan Banten pada tahun 1596. Tetapi kedatangannya tidak diterima oleh rakyat Banten. Ekspedisi kedua dipimpin Jacob van Eyck yang berhasil membawa rempah-rempah sehingga mendorong kapal-kapal dagang Belanda untuk datang ke Indonesia. Untuk menghindari terjadinya persaingan sesama pedagang Belanda, maka pada tahun 1602 dibentuklah VOC di Ambon. Sebagai gubernur jenderal diangkat Peter Both. VOC punya hak istimewa atau oktroy yang berupa A.
hak memonopoli perdagangan. B. Hak memiliki tentara dan mendirikan benteng. C. Hak mengadakan perjanjian dan penguasa atau raja-raja setempat. D. Hak memiliki mata uang sendiri. Dalam rangka menguasai perdagangan rempah-rempah di Maluku, VOC berusaha melakukan monopoli perdagangan dengan mengeluarkan peraturan sebagai berikut. A. Rakyat Maluku dilarang menjual rempah-rempah kepada pedagang lain kecuali VOC. B. Penjualan jumlah tanaman rempah-rempah ditentukan oleh VOC. C. Tempat menanamkan rempah-rempah ditentukan oleh VOC. Agar dalam pelaksanaan monopoli ditaati rakyat Maluku, maka VOC melakukan cara-cara sebagai berikut. A. Pelayaran hongi atau pelayaran dengan menggunakan perahu kora-kora yang disenjatai guna mengawasi pelaksanaan monopoli. B. Hak ekstirpasi, yaitu hak untuk membinasaan tanaman rempah-rempah yang melebihi ketentuan. Pada tahun 1792 di Eropa terjadi perang koalisi. Belanda saat itu memihak atau sekutu Prancis. Mulai saat itu, kedudukan Belanda di Indonesia mulai mendapat ancaman dari Inggris. Di bawah pimpinan Lord Minto sebagai Gubernur Jenderal Inggris di Kalkuta, dikirimkanlah ekspedisi untuk merebut Indonesia dari Belanda. Pada tahun 1811, Inggris berhasil merebut kekuasaan Belanda di Indonesia dan kekuasaan Inggrisada di bawah pimpinan Raffles. Berdasar Konvensi London, pada tahun 1814, Indonesia diserahkan kembali oleh Inggris kepada Belanda. Pada tahun 1830, pemerintah kolonial Belanda mengalami kesulitan keuangan akibat perang kemerdekaan Belgia dan perang Diponegoro. Oleh sebab itu, Van den Bosch mengusulkan kebijakan yang disebut Kulturstilsel atau sistem tanam paksa. Tujuan utamanya yaitu untuk memperoleh pendapatan yang besar dengan mewajibkan menanam tanaman dagang yang laku dan dibutuhkan di pasaran Eropa. Adapun pokok-pokok sistem tanam paksa adalah A. Rakyat wajib menyerahkan 1/5 dari lahan garapannya untuk ditanami tanaman wajib yang berkualitas ekspor. B. Lahan yang disediakan wajib dibebaskan dari pembayaran pajak tanah. C. Hasil panen tanam wajib harus diserahkan kepada pemerintah kolonial Belanda. Setiap kelebihan hasil panen dari jumlah pajak akan diberikan kepada rakyat. D. Tenaga dan waktu yang diperlukan untuk menggarap tanaman wajib tidak boleh melebihi tenaga dan waktu yang diperlukan untuk tanaman padi. E. Mereka yang tidak punya tanah wajib bekerja selama 66 hari setahun di perkebunan milik pemerintah. F. Kegagalan panen tanam wajib akan menjadi tanggung jawab pemerintah. Dalam kenyataan pelaksanaan Kulturstilsel, banyak terjadi penyimpangan, diantaranya adalah A. Rakyat lebih banyak mencurahkan perhatian, tenaga, dan waktunya untuk mengurusi tanaman wajib sehingga tidak sempat mengerjakan sawah. B. Rakyat yang tidak memiliki tanah harus bekerja melebihi waktu yang ditentukan. C. Jatah tanah untuk tanaman wajib melebihi 1/5 lahan garapan. D. Setiap kelebihan hasil panen tidak dibayarkan kembali kepada rakyat. E. Kegagasan panen tanam wajib tetap menjadi tanggung jawab rakyat. Akibat pelaksanaan tanam paksa, pemerintah kolonial Belanda: A. Kesulitan keuangan bisa diatasi. B. Pemerintah Belanda menanami surplus di bidang keuangan. C. Perusahaan transportasi Nederland. C. Handelsmaatschappij atau NHM mendapat keuntungan melimpah. 2. Bagi rakyat Indonesia, rakyat di beberapa daerah tertimpa bahaya kelaparan. B. Banyak penduduk yang melarikan diri meninggalkan desanya. C. Terjadi kegagalan panen. Dan D. Jumlah penduduk di Jawa berkurang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.